Selamat pagi, ini VT 328 ya. Saya ingin menjelaskan mengenai posisi Indonesia terakhir. GDP Indonesia itu sudah lebih dari 1,3 triliun dolar. Nomor 1 sampai 20 dari seluruh dunia. Dunia itu ada lebih hampir 200 negara, 100 lebih negara. Nomor 1 Amerika, kemudian Cina, Jerman, Jepang, India, UK, Inggris, Prancis, Italia, Brazil, Kanada, Rusia, Korea Selatan, Australia, Spanyol, Meksiko, Indonesia. Berarti Indonesia itu nomor papan atas. Kenapa? Posisi Indonesia 16. 17 itu Belanda. 18 Saudi Arabia. 19 Turki. 20 itu Swiss. Nah, artinya apa? Artinya Indonesia ini posisinya sudah di papan atas. Kita di atas Turki, di atas Swiss, di atas Belanda, di atas Saudi Arabia. Jadi bayangkan, posisi Indonesia itu di atas Saudi Arabia. Kita tuh masuk dalam G20, G20. Artinya kita tuh udah masuk negara-negara maju. Juga kita udah hampir masuk OECD, itu organisasi negara-negara maju. Artinya apa? Artinya posisi Indonesia itu sekarang sudah papan atas. Cuman mental kita itu masih di bawah. Artinya apa? Artinya kita masih merasa non-blok, ya artinya ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Kalau ditanya kita itu posisinya di mana sih? Ketika kita itu masuk top 20, kita itu berperang, Pak. Berperang. Seperti itu loh, Amerika dengan Cina itu loh. Sengit. Kenapa? Karena udah nomor 1 dan nomor 2. Seperti kenapa kok Amerika dengan Rusia itu juga sama. Perang. Kenapa? Karena kekuatannya udah berimbang. Nah, Indonesia ini perang sama siapa? Nah, kita ketika digencet sama Amerika, kita lari ke Cina. Ya kan? Digencet Cina. Sekarang itu ya, kunjungan Xi Jinping terakhir ke negara-negara Asia. Itu Kamboja, Vietnam, itu diparanin. Indonesia enggak. Ini linknya. Juga Menteri Luar Negeri sudah lama itu berbulan-bulan, 6 bulan menyurati Donald Trump untuk izin bertemu atau berdiskusi. Nggak dibalas kok, ini linknya. Jadi dalam percaturan politik di luar negeri, Indonesia itu kedodoran, Pak. Ibarat kata itu ya, saya pernah mendiskusikan mengenai persaingan McDonald dengan Burger King, ya kan. Lalu, waduh, McDonald itu bagaimana? Wah, McDonald itu berat, Pak, gitu. Wah, bagaimana Burger King? Ya, Burger King lebih enak, tapi dia kalah dalam hal misalnya jumlah, ya kan, agresivitas, itu kalah, gitu kan. Lalu bagaimana dengan yang seperti CFC? Kalau CFC mah nggak usah dilawan, Pak, biarin aja mati sendiri gitu loh. Jadi ibarat kita dalam persaingan itu Indonesia itu nggak dianggap gitu loh. Kalau kita sudah masuk top 20, Pak, kita tuh perang. Lawan Belanda kita udah menang. Bagaimana lawan Spanyol, lawan Jerman? Bisa nggak kita menang? Anda mau mengalahkan Jerman, bagaimana caranya? Mengalahkan Inggris, bagaimana caranya? Kalau Anda nanti ingin tahu masa depan kita, pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi top nomor 4. Mengalahkan Inggris, mengalahkan Jerman. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan mental kita itu masih mental, maaf ya, kita merasa diri kita itu kastanya itu di bawah dari kastanya orang-orang. Buktinya turis-turis itu dihormati. Saya kasih tahu ya, ini pelajaran ilmu edukasi ekonomi dan politik. Pada waktu Indonesia nomor 4 terkaya di dunia, posisi kita itu sama, Pak. Tetap makan McDonald, tetap makan
CFC, tetap makan tahu goreng, tempe goreng, tetap. Yang beda apa? Sekarang sudah mulai terasa, harga-harga naik. Jadi yang terjadi pada waktu kita menjadi posisi nomor 4 terkaya di dunia, itu terjadi koreksi harga. Artinya, GDP kita itu memang nominal itu kita nomor 16, tapi GDP P4-nya, Price Purchase Parity, itu kita nomor 4. Artinya, harga-harga di Indonesia ini belum mahal. Kalau di indeks burger Big Mac ya, ada indeks Big Mac. Indonesia itu harga Big Mac itu 1/4 dari Amerika. Kalau misalnya harga Big Mac itu kita kalikan 4, ya, maka posisi Indonesia langsung naik. Gitu loh. GDP Indonesia itu seharusnya 4 kali lipat dari 1 triliun. Artinya kita udah masuk dalam 4 triliun. Nah, kalau udah posisi GDP kita 4 triliun, kita masuk 4 besar. Gitu loh. Nah, apa sih yang Indonesia nggak punya itu? Indonesia mau perang ya. Kita dulu ganyang Malaysia, lawan Malaysia aja kita kalah. Sekarang, kita itu harus bisa memiliki akal. Contohnya, indeks harga saham kita turun. Kenapa turun? Kita lawan George Soros. 25 tahun kita keok lawan George Soros. Sekarang keok lagi dalam pertandingan. Kalau kita tahu musuh kita George Soros, kita harus cari akal dong. Undang kayak siapa kayak. Kalau perlu George Bush suruh ke sini. Gitu loh. Kita sudah punya tanah air ini seluas ini. Ukuran Indonesia itu skalanya, luasnya itu sama dengan Eropa. Eropa nggak punya ikan. Kita punya ikan, kita punya laut dan darat. Gitu, daratan punya, laut punya. Jadi sehingga kita tuh nggak siap perang. Ya. Ketika Indonesia itu ditarif sama Donald Trump, langsung kita keok. Kenapa keok? Iya, udah IHSG-nya dijepit, devaluasinya dijepit, sekarang rupiah kita itu di atas 17.000. Kalau dalam perang itu Anda sudah ditelanjangi oleh lawan. Sehingga kita harus berpikir, loh, kenapa kok Singapura itu bertanding dengan Amerika oke-oke aja? GDP Singapura di atas Amerika secara per kapita. Kenapa? Kenapa Singapura lebih bagus daripada Amerika? Relatif lebih makmur. Buktinya GDP per kapita mereka di atas dari Amerika. Jadi bagaimana menghadapi harga-harga yang segera naik ini? Sekarang itu kalau misalnya harga GoFood, itu udah nggak terbeli. Bakso Afung itu dulu cuma 20.000, sekarang kalau mau beli dengan GoFood bisa 70.000 termasuk ongkir. Sudah nggak zaman lagi barang-barang murah. Sekarang itu ya, 60% penduduk Jakarta ngontrak. Kalau enggak kos, ya kontrakan di apartemen. Kenapa? Anak-anak muda kita, Gen Z itu, nggak mampu beli rumah. Jadi, Indonesia itu nggak siap perang. Kalau mau perang, itu kita harus kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Lah sekarang bagaimana? Ada satu Pantai Indah Kapuk aja dijebret-jebret sama massa. Lagi musim dirajam. Gudang garam itu profitnya sudah turun, Pak. Ini. Kalau gudang garam sudah turun, lalu indeks harga saham Bank BCA turun. Semuanya turun, Salim juga turun. Sinarmas Land itu sudah delisting, Pak, dari Singapura. Artinya Indonesia ini baru muncul gitu ya, ibarat kita muncul nih, baru muncul nih, baru nongtot ya, baru nongol gitu, udah dijebret, Pak. Jadi kita harus kolaborasi gitu loh, jangan ada satu pengusaha yang sukses di PIK kita rajam, Pak, diserbu, Pak. Ada orang sukses di BSD kita rajam, ada gudang garam dirajam. Wah, seperti Yihong itu di demo tutup beneran.
Inilah yang kenyataan yang terjadi.